Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Latusadiah. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 dengan NIM 241222091. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arifat Simulatif Sidoarjo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah E-Bisnis. Jawaban nomor pertama. Pendekatan perspektif adalah strategi yang direncanakan di awal secara sistematis dengan tujuan dan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Pada pendekatan perspektif ini biasanya menggunakan analisis yang mendalam sebelum implementasi. Sedangkan untuk pendekatan emergen, yakni strategi yang berkembang secara bertahap berdasarkan situasi dan perubahan lingkungan yang terjadi. Pada pendekatan emergen ini tidak semua langkah direncanakan di awal, akan tetapi lebih adaptif terhadap perubahan. Contoh penerapan pada perusahaan digital adalah Netflix. Netflix menggunakan strategi perspektif saat merencanakan perubahan dari bisnis sewa DVD menjadi layanan streaming film. Langkah ini sudah dipersiapkan secara matang-matang melalui investasi infrastruktur digital dan kerjasama dengan studio film. Hasilnya, Netflix berhasil menjadi pelopor layanan streaming dan menguasai pasar lebih cepat dibandingkan pesaing. Namun, pada saat menghadapi persaingan baru, Netflix menerapkan strategi emergen dengan membuat konten original seperti Stranger Things dan The Crown. Strategi ini tidak direncanakan dari awal, melainkan muncul karena perubahan kebutuhan pasar. Dampaknya, Netflix menjadi lebih kuat dan memiliki keunggulan kompetitif melalui konten eksklusif, meskipun harus menanggung biaya produksi yang lebih besar. Jawaban nomor 2A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi, diantaranya manajemen inventaris secara real-time, bisa ditingkatkan dengan menggunakan IoT dan AI. Kemudian, pelacakan pengiriman atau tracking bisa ditingkatkan dengan menggunakan GPS ataupun blockchain. Selanjutnya, otomatisasi gudang bisa ditingkatkan dengan menggunakan robotika. Jawaban nomor 2B. Sebutkan alat dan teknologi digital yang dapat digunakan dan manfaatnya. Di antaranya, yang pertama ada WMS atau Warehouse Management System. Digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pemenuhan pesanan. Yang kedua ada RFID atau Radio Frequency Identification. Digunakan untuk memudahkan tracking stok. Yang ketiga ada AI-based Demand Forecasting, digunakan untuk memperkirakan kebutuhan pelanggan dengan akurasi tinggi. Dan yang terakhir ada Fleet Management Software, digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Jawaban nomor 2C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi? Di antaranya yang pertama ada risiko keamanan data dan serangan cyber. Yang kedua, gangguan sistem TI atau downtime. Dan yang terakhir yakni ketergantungan tinggi pada sistem otomatis. Jawaban nomor 3A, jenis e-procurement yang sesuai adalah katalog based procurement karena menggunakan katalog elektronik dari vendor untuk pemesanan rutin. Jawaban nomor 3B, diantaranya yang pertama, identifikasi kebutuhan dan jenis barang atau jasa yang dibeli rutin. Yang kedua, memilih platform e-procurement atau vendor yang terpercaya. Yang ketiga, integrasi sistem e-procurement dengan sistem keuangan internal. Yang keempat, pelatihan staf terkait penggunaan sistem. Dan yang terakhir, uji coba sistem sebelum peluncuran penuh. Jawaban nomor 3C. Tantangan resistensi pengguna. Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait manfaat dari e-procurement. Tantangan yang kedua yakni integrasi data antara e-procurement dengan sistem internal. Strategi yang digunakan yakni dengan menggunakan middleware atau API yang kompatibel. Jawaban nomor 5. Penyebab bullwhip effect diantaranya yang pertama adalah prediksi permintaan yang tidak akurat. Yang kedua, perubahan pesanan secara berlebihan oleh tiap tingkat dalam rantai pasok. Yang ketiga, kurangnya transparansi informasi antar level rantai pasok. Dan yang terakhir, promosi atau diskon yang tidak terkoordinasi. Dua solusi digital diantaranya yang pertama, implementasi sistem ERP terintegrasi, seperti memberikan visibilitas real-time terhadap inventaris dan permintaan.
Yang kedua, penggunaan teknologi big data dan AI untuk forecasting, seperti memperbaiki akurasi prediksi permintaan sehingga meminimalkan fluktuasi. Jawaban nomor 6. Contohnya adalah toko kelontong. Proses rantai pasok toko kelontong pada saat ini adalah toko kelontong membeli barang dari grosir besar, kemudian diperiksa manual dan dipesan saat stok hampir habis. Di dalam toko kelontong tidak ada sistem otomatisasi stok ataupun pengiriman. Usulan sistem e-bisnis untuk toko kelontong diantaranya yang pertama menggunakan aplikasi e-procurement mobile untuk pemesanan stok secara otomatis saat barang mendekati batas minimum. Yang kedua, integrasi inventory management system berbasis cloud untuk update stok secara real time. Dan yang terakhir yakni automate order replenishment system. Pesanan dibuat otomatis ke grosir saat stok di bawah batas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.